Oke, langsung saja di video berikutnya. Di sini saya akan belajar bagaimana cara menentukan prefix yang efektif dalam subnettingnya. Di contoh sebelumnya itu kita sudah memahami bahwa tujuan subnetting adalah untuk membagi jaringan menjadi bagian yang lebih kecil dan lebih efisien. Sekarang kita lanjut dengan contoh kasus yang berbeda. Misalkan kita memiliki di sini, kita buka dulu. Nah, di sini misalkan kita memiliki 12 visi ya nih. 12 visi ini dalam satu jaringan komputer. Tugas kita ini adalah menentukan prefix berapa yang paling tepat agar jumlah IP-nya itu tersedia, tetapi tidak cukup digunakan. Di sini yang pertama itu ada IP networknya dan IP broadcastnya ya. Artinya itu untuk 12 PC total IP yang dibutuhkan adalah 14 PC. Lalu selanjutnya itu kita mencari IP-nya dulu. Nah, IP-nya itu yang paling mendekati dengan menggunakan rumus 2 pangkat jumlah bit host-nya. Kita coba beberapa kemungkinan ya. Di sini ada 2. Coba kita buat di sini ya. 2 pangkat 3 ini hasilnya 8. Nah, ada lagi di sini ada 2 pangkat 4 sama dengan 16. Dan di sini ada juga 2 pangkat 5. Hasilnya itu 32. Oke. Nggak bisa ya. 32. Oke, langsung saja di sini ya. Kita juga beberapa kemungkinan itu. Kalau 2 pangkat 3 itu 8, 2 pangkat 4 16, 2 pangkat 5 32. Nah, di sini 28 ini tidak cukup ya, karena PC-nya itu adalah 12. Karena ini cuma 8. Kalau 2 pangkat 4 itu 16. Nah, berarti kita bisa memakai yang 2 pangkat 4. Kalau 2 pangkat 5 ini 32 ya. Itu nanti kelebihan atau kebanyakan gitu ya. Karena 16 ini 16 PC adalah jumlah IP-nya yang cukup untuk 14 kebutuhan kita, maka jumlah host bitnya itu adalah 4 bit. 4 bit adalah 4 bit. Oke, bentar, 4 bit. Oke, untuk mencari prefix yang kita gunakan di rumusnya itu adalah prefix 32. Nah, ini adalah jumlah bit hostnya. Jumlah bit hostnya. Ini jumlah bit hostnya ya. Oke, di sini jadi kita itu menggunakan 32 min ya. Min 4. Nah, jadi ini salesnya itu adalah 28. Nih, 28. 32 min 4 itu adalah hasilnya itu adalah 28. Jadi salnya itu adalah 28. Nah, dengan prefix ini, sal 28 ini satu subnetnya itu
menyediakan total IP-nya itu 16 address-nya ya. Di mana 14 IP itu dapat digunakan untuk perangkat ini. Paling efektif itu jaringan dengan 12 PC ini. 12 PC. Oke. Lalu di sini jawaban yang paling khususnya itu adalah saya itu menggunakan perfect 28, sal 28. Nah, itu sama aja menggunakan prefix. Nah, dengan cara ini saya itu bisa membutuhkan dan memastikan pengguna IP lebih hemat, lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan jaringan. Oke, langsung saja di video berikutnya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai subnetting tadi, khususnya itu tentang cara menghitung total IP dan menentukan subnetting masknya itu berdasarkan prefix yang digunakan. Nah, sebelumnya itu kita sudah mempelajari bahwa sebuah IP address itu ditulis dengan format x, atau prefix. Nah, prefix ini menunjukkan beberapa banyak bit yang digunakan untuk network dan sisanya itu digunakan untuk host. Nah, sekarang itu kita lakukan perhitungan menggunakan contoh prefix. Di sini kita buka dulu. Nah, di sini prefix sal 24 ya. Dan di sini kita menggunakan sal 24. Prefix sal 24 ini artinya itu ada 24 bit untuk networknya. Berarti sisa bitnya itu untuk hostnya itu adalah 32. Kita buka dulu, di sini ada berarti 24. Nah, lalu di sininya itu kita sama dengan 32. Nah, di sini 32 min 8 32 min 24 sama dengan 8 bit host. Nah, untuk mengetahui total IP-nya itu kita gunakan rumus pangkat 2 jumlah bitnya itu. Nah, 2 pangkat 8. Nah, di sini kan 8 ini kita pangkatkan. Jadi 2 pangkat 8 itu hasilnya 256. Nih, 256. 2 pangkat 8 itu adalah hasilnya itu adalah 256. Nah, ini total IP address-nya. Jadi subnet dengan prefix sal 24 ini kita memiliki 256 IP. Nih, 256 IP. Lalu mulai dari IP pertama itu kita digunakan sebagai network. Nih, IP networknya. Network address IP-nya itu terakhir sebagai broadcast address, dan sisanya itu dipakai untuk perangkat lainnya. Selanjutnya bagian cara menentukan submask nih dari prefix sal 24 nya itu caranya itu sangat mudah. Untuk prefix sal 24 ini sama dengan di sini
1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, bentar. Di sini 1 1 4 5 5 7 6 7 8 titik sama 1 1 2 3 4 5 6 6 7 8 titik 1 2 3 4 5 6 7 8 titik 0 0 0 0 tuh 2 3 4 5 7 8. Oke, di sini udah. Lalu jika kita ubah ke bentuk desimal, lalu hasilnya itu adalah nih. Kalau kita bentuk di dalam desimal dan ini hasilnya nih, kalau bentuk dalam desimal itu hasilnya ini ya. Kalau kita bentuk dalam desimal tuh hasilnya 255 255 255 240. 0 ding. Kalau kita hasilin desimal itu adalah 0. Jadi 0 di sini. Jadi kesimpulannya itu kita di sini kan kita mencarinya 256 ya. Di sini 256 ya. Nah, lalu di sini kita perfectnya itu salnya itu 24. Nah, kita memberi total itu 256. Lalu subnitmasnya itu adalah 255 255 255 20. Lalu di sini materinya itu berikutnya itu kita menentukan perfect yang paling efektif sesuai kebutuhan jumlah host. Oke, kita lanjutkan video selanjutnya itu ke bagian yang paling penting dalam subnetting, yaitu menentukan IP address, IP broadcast, dan IP ring dari sebuah subnet itu. Kita masih menggunakan contoh. Kita buka dulu. Nah, ini kita masih menggunakan contoh ini ya. Ini kita masih menggunakan 172.116.10. Nah, di sini titik 0. Nah, kita menggunakan ini. Salnya itu adalah 28. Salnya itu adalah 28. Oke, dari prefix 28 ini kita sudah tahu bahwa total IP-nya itu adalah 16. Nih. Total IP-nya itu adalah 16. Jadi di sini kita cari 2 pangkat 32 min 28 hasilnya 2. Nah, 2 ini tuh pangkatnya. Berarti kita 2 pangkat 4 hasilnya itu adalah 16. Nah, lalu di sini subnitmasnya itu adalah nih, subnitmasnya itu adalah 255.255.255.240. Nah, ini subnitmasnya ya, subnitmasnya nih. Oke, di sini ada blok sysnya itu adalah 16. Ini adalah blok sys. Blok sys. Yaitu adalah 16. Nah, oke. Di sini ya. Karena blok sysnya itu 16, maka pembagian subnetnya itu pada oktetnya itu terakhirnya itu adalah berikut, seperti berikut. Nah, di sini ada Nah, di sini ada 0 min 15. Kita buat di sini. Di sini ada
Di sini ada 0 min 15. Aduh. Min 15. Dan ada lagi di sini ada ini ya, ini aja. Di sini ada 16 min 31 dan di sini ada 32 min 47 min 47 dan di sini ada 48 min 23 63 dan di sini ada 64 min 79 dan 80 min 95 dan seterusnya 95 dan seterusnya ya. Submit ini pertama itu dimulai dari networknya itu adalah di sini 172.16.10.16. Nah, dan di sini ada broadcastnya itu 172.16.10.31. Di sini harusnya 15 ya. Oh, ini 31 dari mana? Harusnya ini 15. Oke, lalu di sini ada ringnya. Ringnya itu menggunakan 172.16.10.1 harusnya 1, tapi ini 30. Di videonya itu 30. Lalu di sini ada IP. Oh, kita di situ harusnya buat dulu ya tadi itu. Oke. Nah, di sini sekarang kita tadi kita harusnya buat dulu dengan contohnya itu. Lalu di sini kita masukkan ke submit berikutnya itu, yaitu submit yang dimulai dari angka 16. Nah, nih. Nah, IP networknya itu 172.116.10.16 dan IP broadcastnya itu 172.16.10.31. Maka IP yang bisa digunakan itu adalah semua IP di antara network dan broadcast, yaitu IP ringnya 172.16.10.17 nih. Iya, yang bisa digunakan ini adalah nih nanti. Oke. Nah, di sini ada lagi 172.116.10.30. Nah, dengan cara pembagian seperti ini kita bisa menghitung semua subnet berikutnya hanya dengan menambahkan angka 16 pada oktet terakhir. Nih, 16 pada oktet terakhir.